Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, hari ini kita lanjut kuliah pada materi hukum perikatan. Mungkin materinya akan kita sajikan dalam 2 kali pertemuan ya, karena materinya agak panjang. Hari ini kita akan masuk dulu di materi pengertian perikatan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara 2 orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak yang lain berkewajiban atas suatu prestasi. Di sini bisa kita lihat ada paling tidak ada 4 unsur ya dari definisi ini. Yang pertama adalah adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang diakui, dilindungi, dan kalau dilanggar diberikan sanksi oleh hukum. Hubungan inilah yang menjamin bahwa setiap terjadi perikatan, masing-masing pihak harus paham apa hak dan kewajibannya sehingga semua hak dan kewajiban itu bisa dipenuhi. Nah, apabila ada yang melanggar hak dan kewajiban para pihak, maka pihak yang dirugikan bisa menuntut ya, apakah ganti rugi atau tuntutan yang lainnya. Kemudian unsur kedua adalah harta kekayaan. Harta ini adalah objek yang memang menjadi tujuan dilakukannya perjanjian ya, karena pada hakikatnya perjanjian itu kan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dengan cara perjanjian, apakah itu jual beli, sewa menyewa. Jadi semua ada kepentingan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Mungkin dalam jual beli si penjual berharap mendapatkan keuntungan, sementara si pembeli berharap mendapatkan barang yang akan dikonsumsi dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang ketiga adalah para pihak. Nah, dalam perjanjian ini paling minimal itu ada 2 pihak yang terlibat. Seringkali para pihak ini kita sebut dengan istilah kreditur dan debitur. Nah, kreditur adalah pihak yang berkepentingan atas perjanjian itu, dan debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi perjanjian. Contohnya dalam sewa menyewa, pemilik rumah adalah kreditur, sementara penyewa rumah adalah debitur. Kemudian yang terakhir adalah prestasi. Nah, prestasi sesungguhnya dalam perikatan dimaknai sebagai pemenuhan janji. Jadi kalau prestasi dalam makna lain kan bisa kita artikan sebagai keberhasilan ya, Anda berprestasi dengan baik. Tapi dalam hukum perikatan prestasi itu diartikan sebagai pemenuhan janji. Jadi ketika Anda memenuhi janji, membayar utang, membayar harga jual, maka Anda dikatakan telah memenuhi prestasinya. Orang yang tidak membayar utang, tidak membayar harga jual, maka dikatakan wan prestasi atau orang yang ingkar janji. Nah, itu yang dimaksud dengan prestasi. Kemudian istilah lain lagi sering juga kita dengarkan, yaitu kata perjanjian. Jadi perjanjian sebenarnya hakikatnya sama dengan perikatan, cuma ada sedikit perbedaan. Kalau perjanjian itu seperti yang kita lihat adalah suatu peristiwa yang terjadi bila seseorang berjanji kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat perjanjian ini lebih kepada prosesnya. Jadi ketika kita mau beli barang, kita menawar-menawar, itu sebenarnya kita sudah masuk dalam area perjanjian. Tetapi belum tentu terjadi kesepakatan. Kalau kita nawar barang harganya nggak cocok, berarti perjanjiannya kita batalkan. Ya, itu yang dimaksud dengan perjanjian. Berarti orang yang telah melakukan proses perjanjian sebenarnya sudah masuk dalam area itu. Nah, tapi bisa saja batal atau bisa saja sepakat gitu ya. Kalau dia sepakat berarti perjanjiannya melahirkan hak dan kewajiban. Makanya kalau saya tanya apa perbedaan perikatan dan perjanjian? Kalau perikatan memang di dalamnya sudah timbul hak dan kewajiban bagi para pihak. Tetapi kalau perjanjian bisa jadi batal, bisa jadi sepakat. Makanya kalau ditanya apa perbedaannya, jawabannya adalah kalau perjanjian itu
belum tentu melahirkan perikatan. Tapi kalau perikatan sudah pasti didahului oleh perjanjian. Jadi itu kesimpulannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan tentang syarat sah perjanjian. Ada dua macam, ada syarat objektif dan ada syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat mutlak. Kalau tidak ada maka batal perjanjian. Sedangkan syarat objektif syarat yang ditambahkan para pihak. Artinya boleh ditambahkan, boleh juga tidak, karena undang-undang juga tidak melarang. Yang penting jangan melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku umum di masyarakat. Nah, kita kan sudah belajar ada norma keagama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum gitu ya, ada 4 gitu. Sedangkan syarat subjektif adalah syarat yang ditambahkan para pihak, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ditambahkan karena undang-undang tidak mengatur, tapi boleh-boleh saja. Seperti misalnya kalau ngontrak rumah kita mau ada perabotannya, itu nggak dilarang ya, yang penting disepakati. Nah, kalau di dalam syarat objektif tadi ada paling tidak 4 unsur yang harus dipenuhi dalam syarat objektif. Yang pertama harus ada kata sepakat para pihak. Di sini kata sepakat artinya lahir dari persetujuan tanpa paksaan orang lain gitu. Jadi orang yang diancam untuk bertanda tangan itu bisa saja tanda tangan, tapi sepakatnya mungkin tidak terpenuhi. Yang kedua adalah kecakapan dalam melakukan perbuatan. Cakap ini artinya dewasa menurut umur atau dewasa karena sudah dengan status menikah gitu. Kalau kita di Indonesia hukum positif itu berumur 21 tahun baru dikatakan dewasa. Jadi orang siapa saja yang umurnya belum mencapai 21 tahun di Indonesia itu masih dikatakan belum dewasa. Nah, tapi kalau dia sudah menikah meskipun belum berumur 21 tahun maka dianggap sudah dewasa. Ya, ini juga yang harus jadi syarat. Kalau tidak terpenuhi batal ini perjanjian. Yang ketiga adalah hal yang tertentu. Contohnya kalau dalam jual beli harga dengan barang. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi maka jual beli tidak bisa dilaksanakan. Kalau sewa menyewa ada 3, harga, kemudian harga sewa, kemudian barang yang disewa, dan yang terakhir jangka waktu sewa. Jadi itu juga menjadi syarat. Dan yang terakhir adalah suatu sebab yang halal. Ini artinya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku secara umum di masyarakat ya, sehingga nanti 4 hal ini empat-empatnya harus terpenuhi, kalau tidak batal perjanjiannya. Oke, saya kira itu. Sebentar kita lanjutkan lagi untuk sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.